Jadi ya jangan dipamer. Mau ngapain mamer? Lu punya ilmu papian naung, kalau orang Manado lu punya ilmu ini, lu punya itu, lu punya ini. Tetap kalah dengan kebaikan Tuhan. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel dan Dark World Investigation. Jadi plus 62 DWI adalah salah satu akun YouTube Kak Mongol yang akan mulai diaktifkan kembali untuk ngebahas tentang dunia okultisme dan satanisme. Jadi buat teman-teman semuanya kan seliweran tentang beberapa hal yang berhubungan dengan dunia okultisme, baik yang dilakukan oleh beberapa teman-teman yang merasa diri sebagai seorang dukun, yang akhirnya membuat kita sebagai warga masyarakat menjadi pada posisi lebih ke bingung sih lebih banyak. Karena kalau boleh jujur, dengan penjelasan Brother Marcel, terus Sister Rara dan beberapa teman-teman yang lain, bahwa jujur aja ya namanya dukun itu biasanya selalu halusnya low profile. Tidak merasa ponga, tidak merasa angkuh, tidak merasa paling yang keren untuk memamerkan apapun yang berhubungan dengan kemampuan dirinya. Yang namanya seorang dukun itu umumnya harusnya humble. Bahkan teman-teman yang bergabung di satanik itu juga mayoritas humble. Dan mayoritas mereka tidak pernah memamerkan apapun apa yang mereka miliki kepada orang lain. Tapi kalau kita bertemu dengan mereka-mereka yang merasa diri punya ilmu lebih hebat, merasa diri punya something yang lebih kuat, nah itu biasanya adalah sangat sangat bertolak belakang dengan prinsip yang ada dalam dunia kegelapan maupun dalam dunia satanisme. Karena sampai hari ini anggota satanik aja di dunia itu tidak gampang diketahui. Tidak gampang orang tahu bahwa orang ini anggota satanik. Bahkan berteman pun, bertiga, berlima berteman, mereka nggak akan pernah tahu kalau salah satu temannya itu adalah anggota dari satanik. Karena semuanya sistemnya adalah sesuatu yang selalu dilakukan dengan cara yang tersembunyi, tidak dipamerkan. Karena ilmu itu adalah sebuah hal yang harus diamalkan, bukan dipamerin. Sehebat apapun dirimu sebagai seorang penganut okultisme, tetap peribahasa kan ada orang suka ngomong bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi ilmu yang kau miliki sekalipun ilmu hentak kaki belah tanah, kalau orang bilang, tetap belum tentu itu yang terbaik. Belum tentu itu yang terhebat. Jadi buat teman-teman semuanya harus ingat baik-baik, yang namanya dunia kegelapan itu adalah dunia yang bermainnya di alur gelap. Mana ada orang yang main di alur gelap terus dipamerin di dalam hal yang namanya terang, atau orang, mohon maaf teman-teman, orang awam melihat engkau mempraktikkan ilmunya, ilmu kehebatanmu, tetap akan menjadi kontra, pro dan kontra. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tetapi kalau buat orang yang percaya, itu bagus. Tapi buat orang yang tidak percaya, itu akan minta bukti. Dan di saat bukti itu engkau tidak bisa beri, ya kelar hidupmu. Karena setan tidak bisa membela dirimu, hanya Tuhanlah yang membela dirimu. Setan ngebelain lu buat apa? Setan bisa lari. Setan itu bisa bermanipulasi dengan berbagai macam cara yang akhirnya membuat diri lu dipermalukan. Jadi teman-teman semuanya, khusus yang menjadi penganut perdukunan, penganut okultisme, jangan seperti itu mainnya. Low profile aja. Karena namanya kegelapan tidak akan pernah bisa dijelaskan dengan apapun.
Kegelapan tidak bisa dipamerin. Karena itu bertentangan dengan terang. Terang dan gelap nggak mungkin bisa bersatu. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, nggak pernah ada terang itu kalah. Kalaupun terang kalah, hitungannya hanya per menit. Gerhana matahari nggak pernah 5 hari. Jadi, ya jangan dipamer. Mau ngapain mamer? Lu punya ilmu papianaung, kalau orang Manado, lu punya ilmu ini, lu punya itu, lu punya ini. Tetap kalah dengan kebaikan Tuhan. Jadi buat teman-teman yang, aduh kok mau aku tuh begini, begitu, santai aja. Dan buat teman-teman yang mungkin udah kena dengan dunia perdukunan, Anda disantet, Anda dikerjain orang, Anda mengalami penyakit yang gak bisa dijelaskan secara dunia medis, ya jangan cari dukun. Sebaiknya jangan cari dukun. Kalaupun Anda cari dukun, lakukanlah secara tersembunyi, gak usah dipamer dukunnya. Kalau dukunnya minta nanti cerita ke orang-orang ya berarti minta endorsan. Karena berarti kan dukun minta di endorse. Ya lu minta bayarannya sama dukunnya. Jadi lebih baik kalau lu sakit, pergilah ke dokter dulu. Periksa mungkin, CT scan mungkin. Iya kan? Terus kalau lu ke dukun, terus dukun melakukan keluar darah, keluar ini. Ya jangan langsung dipercaya bahwa itu engkau dikerjai orang. Karena ingat baik-baik, yang namanya musuh selalu melakukan kegiatannya di balik layar. Nah, lu ngebalasnya ke bagaimana? Ya lakukanlah doa. Lu carinya ke Tuhan, lu carinya ke Allah, lu carinya ke iman, ke arah imanmu, bukan ke arah sananya. Jadi kalau lu disantet, ya udah. Kalau lu orang Kristen, perkatakan pada dirimu, setiap hari gua percaya roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Perkatakan terus firman itu. Buat teman-teman yang beragama Muslim, di saat engkau mengalami masalah, di saat engkau merasa dirimu panas, nggak enak, coba wudhu, ya kan? Wudhu, bersihin diri, sholat, terus lu tadarusan. Menenangkan. Karena firman Allah, karena Al-Quran dan Alkitab sifatnya itu menenangkan. Jadi di saat kita mengalami masalah, ada yang lebih masalah yang kita miliki. Jadi kita masih bisa punya rasa bersyukur. Mau Satan sebesar apapun, ingat baik-baik, mereka tuh tidak maha. Jadi nggak jadi batu loncatan kita untuk kita merasa di saat kita mengalami masalah kita harus ke setan. Nah, setan itu nggak jago. Itu tanamkan dalam hatimu bahwa dia nggak the best. Dia nggak the powerful man. Dia nggak the dia nggak punya omnipotent. Dia nggak omnipotent. Hanya Tuhan, hanya Allah yang omnipotent. Jadi jangan merasa something like, aduh kamu, tapi gue kok keranya berat hidup gue. Lah, beristirahatlah kalau engkau berat. Make a healing time. You go to Bali lah, atau go to Manado. Maybe you go to Yogyakarta, and then lu duduk-duduk di Candi Borobudur, mengagumi kebaikan Tuhan dalam hidup lu, mengingat bagaimana lu bisa sampai usia ini. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, ya lu nggak mungkin nyampe. Jadi apa ya maksudnya? Jadi kita menyadari diri bahwa is everything in your life itu karena by the grace of God. Jadi nggak usah mumet. Dan buat teman-teman yang suka show off, teman-teman dukun, ingat baik-baik teman-teman. Di saat engkau diperhadapkan dengan serangan balik, kalau lu nggak punya kekuatan lebih kuat dari penyerang balikmu, kelar hidupmu. Buat teman-teman yang merasa ilmunya lebih tinggi, teman-teman dalam dunia satanik itu ilmu yang engkau miliki, ilmu yang paling cetek. Ayolah, kalau kita mau membantu orang, membantu tapi bukan untuk dipamerin. Kalau lu pengen punya sesuatu, lu pengen punya
gift dari lu dapet itu karunia, lu dapet apapun, gunakan untuk jalan yang benar. Ada orang yang kesusahan, bantu. Ada yang punya masalah, beri jalan keluar. Jadi jangan jadi orang yang aduh Kak Mongol, aku tuh kayaknya keluarga aku berantakan karena kita diguna-gunain. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga karena komunikasi dalam rumah. Tapi ingat baik-baik teman, jangan sampai Anda memiliki pemikiran bahwa setan itu nggak ada. Jangan sampai Anda berpikir bahwa kegelapan itu nggak ada. Enggak kok teman-teman, jangan mikir yang begitu. Tetaplah Anda tahu penyesatan itu ada, kegelapan itu udah ada, setan itu ada, nggak ada masalah. Pikirin aja itu ada, tetapi tetap ingat baik-baik, pikirkan yang lebih keren lagi bahwa ternyata tuh Tuhan dahsyat, Allah tuh luar biasa. Oke teman-teman, jadi di saat engkau menghadapi banyak hal dalam hidup, di saat engkau menghadapi banyak hal yang terjadi dalam hidupmu, tetap jangan lupa say thanks for God. Thank you. Terima kasih Tuhan. Until now, gue masih tetap berdiri karena gue tahu lu baik dalam hidup gue. Jadi, nikmatilah hidupmu. Mau nonton silakan. Gak ada larangan. Yang penting duitnya ada. Kalau duitnya gak ada, yaudah di kamar aja. Main Mobile Legends kalau ada kuota. Jadi nikmati. Oke teman-teman, nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Kak Mongol rencana besok, nanti kemungkinan besar ini hari apa ya, kita akan rilis tentang satani. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Bye bye.